yang berkaitannya sekarang nih dengan angka dan pendapatan. Jadi walaupun nggak pengen berdekatan dengan angka, ini balik lagi ke angka ya Pak. Karena memang wisata itu bukan hanya mendapatkan pendapatan bagi pemerintah daerah, tetapi efek multipliernya itu. Yes. Kalau wisata itu berkembang, bayangkan sekitarnya itu berkembang. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ekbis Banten dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat hari ini. Dan alhamdulillah di hari ini tamu yang hadir di podcast Ekbis Banten luar biasa spesial ya. Tapi sebelumnya saya mengajak untuk sahabat Ekbis Banten dimanapun berada untuk terlebih dahulu untuk follow di semua sosial media ekbisbanten.com, di Instagram, di Twitter, di Facebook, dan juga jangan lupa ya subscribe di channel YouTube Ekbis Banten. Dan pada kesempatan kali ini luar biasa, sahabat Ekbis Banten dimanapun Anda berada, sudah hadir di studio podcast Ekbis Banten. Ini tamu yang spesial, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Faisal SH. Assalamualaikum Pak Muhammad Faisal. Faiz enaknya manggilnya apa nih Pak? Ya nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa, panggil Pak Faisal boleh. Siap. Jangan panggil Om Faisal ya. Siap, kabar sehat ya Pak Faisal ya? Alhamdulillah Pak Faisal ini sahabat Ekbis Banten dimanapun teman-teman berada, merupakan Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Golkar. Pak, sebelum ngobrol banyak soal tema kita hari ini, soal peran sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian daerah. Kemarin baru saja kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha nih Pak, umat Muslim di seluruh dunia. Mungkin ucapannya untuk umat Muslim di seluruh dunia Pak, seperti apa? Saya kira pertama-tama selamat yang merayakan Hari Raya Idul Adha, dan jangan lupa terus berkorban. Siap. Karena kurban itu menjadi kendaraan kita nanti di hari akhir. Siap. Ini pertanyaan Faiz berikutnya. Kemarin sempat nyate habis berapa tusuk nih Pak Faisal? Saya sebenarnya kalau makan itu biasanya nasinya satenya yang banyak. Tapi kalau nasinya nggak pernah berkurang. Jadi sempat tuh Pak ya bakar-bakaran di rumah bareng keluarga. Banyak lah, terutama kewajiban kita keluarga ya. Saya punya anak 2. Siap. Jadi ya udah pasti yang 4 orang itu saya, istri, dan kedua anak saya. Siap. Tapi tahun ini bertambah lagi 2. Yes. Karena ada mantu dan ada cucu. Yes. Pak, masih soal korban ini Pak, kurban Pak Muhammad Faisal. Kalau momen yang paling berkesan terutama dalam hari raya Idul Adha atau Idul Kurban itu Pak Faisal pribadi, momen yang seperti apa atau kesan yang seperti apa yang Pak Faisal dapatkan? Kalau saya sih pertama nih ya, kalau secara pribadi kesannya memang Idul Adha sama Idul Fitri kan agak beda ya. Kalau Idul Adha tuh ya karena ada hewan kurban itu ya. Hewan kurban yang kadang-kadang saya juga takjub juga, banyak orang yang sebenarnya tidak mampu, tapi dia bisa untuk berbuat sehingga bisa berkurban ya. Dan banyak juga orang sebenarnya yang mampu tapi juga tidak berbuat untuk berkurban. Jadi sebenarnya momen itu yang menjadi ujian bagi kaum muslimin. Apakah mereka yang sudah mampu mau membagi kurban kepada orang yang tidak mampu? Karena pada jujurnya bahwa banyak juga sebenarnya tidak mampu tapi dia berbuat, mengumpul, menabung sehingga mampu untuk berkurban gitu. Siap. Jadi momen-momen seperti itu Pak ya, yang memang sangat berkesan untuk Pak Muhammad Faisal pribadi. Pak, sebelum akhirnya terjun ke dunia politik dan saat ini sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Golkar, banyak juga teman-teman pemirsa terutama Ekbis Banten yang nggak tahu nih Pak bahwa sebelum terjun ke politik ternyata seorang Muhammad Faisal ini sudah banyak sekali melakukan pekerjaan di luar politik. Mungkin bisa cerita Pak, sebelum akhirnya jatuh cinta ke politik dulu tuh sempat ngapain aja sih Pak seorang Muhammad Faisal? Iya. Sebenarnya saya dulu ketertarikan saya sama politik pun sejak kecil. Ya, makanya saya sekolahnya memang dulu pengennya politik. Akhirnya memang saya dapat sekolah ilmu politik di Universitas Nasional. Dan saya punya keluarga yang hampir
terutama keluarga dari ayah ya, itu hampir banyak berkecimpung ke masyarakatan politik, baik sebagai TNI maupun sebagai pamong praja maupun sebagai RT RW gitu kan. Kayak ayah saya itu jadi RW sekitar 15 tahun. Masya Allah. Gitu kan? Nah, kemudian tapi saya akhirnya walaupun saya terjun politik, tetapi saya akhirnya lebih banyak membidangi memang pas sosial. Jadi saya banyak-banyak di entertain. Waktu sekolah pun saya memilih. Dalam arti saya mau berhubungan sama orang apa angka. Walaupun sekarang akhirnya di bisnis ke angka lagi ya. Saya mau berhubungan dengan orang saja. Akhirnya saya masuk ilmu sosial. Ya, sekolah ilmu sosial. Nah, saya sekolah ilmu sosial berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ketika mau kerja, saya akhirnya banyak pekerjaan saya tuh yang memang berkaitan dengan sosial. Nah, saya waktu itu sebelum kerja saya udah coba senang-senang bahwa bagaimana sih dunia entertain gitu ya. Betul. Akhirnya saya jadi seorang pengumpul calon modeling, pengumpul calon SPG, agensi itu. Agensi. Kemudian juga pengumpul mereka yang ingin menjadi eser, mereka juga ingin jadi umbrella girl gitu kan. Nah, itu kan nggak apa-apa, kita waktu itu masih remaja gitu. Akhirnya saya dirikan seperti itu sama teman-teman. Siapa yang mau untuk dimasukkan ke iklan, dimasukkan ke perusahaan consumer good, kumpulkan fotonya gitu kan. Mereka mengumpulkan fotonya karena saya suruh foto di studio dan lain-lain seperti itu. Ya, alhamdulillah ada beberapa orang yang memang akhirnya mentas secara nasional gitu. Secara nasional dia mentas jadi artis gitu. Betul. Ya. Walaupun awalnya dia ngumpul-ngumpulkan seperti foto seperti itu. Nah, itu kemudian yang berikutnya pas saya juga dapat kerjaan di perusahaan asing. Itu namanya perusahaan Procter & Gamble. Kalau kita tahu perusahaan consumer good yang populer mah di Indonesia kan Unilever. Tapi ini adalah pesaingnya lah. Waktu itu saya dikasih produk untuk memasarkan Rejoice Sampo. Jadi Rejoice Sampo. Nah, akhirnya disitulah saya mulai banyak berkelit Rejoice Sampo. Bagaimana saya harus merekrut 900 SPG seluruh Indonesia. Wow. Ya kan? Dahsyat. Ya kan? Kemudian SPG-nya untuk apa? Baik yang untuk ditempatkan di supermarket atau di mall, maupun SPG yang house to house. Dalam arti dia datang ke rumah-rumah untuk memberikan sampel samponya. Nah, itu saya merekrut para remaja, ya kan? Ya tentunya remajanya yang usianya mungkin sekitar ya kuliahan lah. Sekitar 21 sampai 30. Betul. Ya kan? Jadi lebih banyak saya berkecimpung sama dunia itu. Nah, yang berikutnya setelah melakukan itu, saya juga diminta untuk field promotion. Jadi maksudnya promosi untuk lapangan. Betul. Jadi saya launching produk-produk dari Rejoice Sampo, bermain Fix Formula dengan apa? Dengan semua yang membuat orang tertarik. Misalnya sewa gajah, kumpulin para motor Harley, kemudian para layang, kemudian juga ya apa aja yang membuat tertarik masyarakat. Itu selesai di itu, ya udah sukses. Kemudian ada perusahaan asing yang merekrut saya, kemudian perusahaan Siprus gitu kan, untuk sampai juga riset. Kalau dulu seperti sekarang saya udah bagus tuh. Jadi riset untuk seluruh produk yang ada di outlet. Semua produk, bagaimana produk itu market share-nya dilihat seperti itu udah. Nah, setelah dari selesai situ, saya masuk di kelompok Lipo Group. Kelompok Lipo Group ya, tapi tetap saya megang itu juga. Awal personalia tuh megangnya promosi juga. Jadi launching yang kegiatan apapun yang melibatkan artis semua itu saya lakukan. Makanya hobi saya ya salah satunya itu. Hobi yang lain ya hobi nyanyi aja, senang nyanyi saya. Senang nyanyi walaupun orang bilang bahwa suaranya jelek gitu ya. Saya bilang nggak apa-apa, saya terima kasih. Karena yang lebih banyak lagi bilang jelek sekali. Pak, artinya tadi Pak Faisal mengatakan dari kecil sudah sangat suka berinteraksi dengan orang gitu, Pak. Artinya termasuk kuliah pun mengambil jurusan sosial dan politik seperti itu. Dan akhirnya sekarang juga terus bersentuhan gitu kan, Pak, dengan orang. Kalau pertanyaan Faiz berikutnya,
perbedaannya Pak ketika dulu nih Pak sebelum terjun ke politik dengan sekarang itu apa sih Pak? Kan sama-sama bersentuhan dengan masyarakat Pak. Seperti apa Pak? Sebenarnya yang paling inti begini, saya kan memang di kerjaan itu salah satu kerjaan saya adalah banyak bantu CSR seperti itu ya kan, banyak bantu kanan. Bedanya sama politik, kalau dulu nggak ada tujuan. Tidak aja tujuan untuk kursi. Jadi benar-benar lepas. Lepas, pokoknya lepas aja, ngerjain apa aja, pokoknya bantu orangnya, berbuat baik untuk orang aja, kemudian bermanfaat untuk orang sambil menjaga supaya ada kepedulian. Betul. Kepedulian lingkungan kepada sekitarnya, kepedulian perusahaan kepada sekitarnya. Yes. Nah, kepeduliannya itu yang saya ada kepuasan diri. Saya tuh senang kalau bisa bantu orang lain gitu kan. Bantu orang lain senang, bantu orang gembira. Ya akhirnya saya bikin program semua apapun. Dengan 1 kilometer dari boardingnya perusahaan, saya bantu tuh. Baik itu yang segmen untuk anak muda, olahraga, baik segmen untuk remaja, baik segmen ibu-ibu, bapak, semua saya lakukan seperti itu. Nah, cuman bedanya kalau politik kan sekarang suka masih ada tanda tanya nih. Kalau kita sudah lakukan begini semua, benar gak masyarakat simpati sama kita? Kan hasilnya, outputnya kan kursi kan, yes, ya kan, keterpilihan, ya kan. Kalau dulu tidak memikirkan seperti itu, jadi bebas ya. Ya kan, yang berikutnya bahwa kalau dulu kan memang banyak kita keluar apa semua, perusahaan memang biayai. Kalau sekarang kan kita misalnya ada kos, misalnya datang ke tempat orang makan minum, kan kita yang mengeluarkan sendiri. Siap. Tapi kalau suka dukanya Pak antara menjadi seorang politisi sekarang dan sebelum menjadi politisi itu seperti apa sih Pak? Kalau politisi maksudnya kita menjabat sebagai DPR bagusnya apa? Kita tuh bisa benar bersosialisasi masyarakat, bisa menjelaskan masyarakat program-program pemerintah. Yes. Yang paling bagus kalau kita jujur, kita bisa memberitahu kepada mereka, oh ini program-programnya sebenarnya yang dia tidak tahu. Berikutnya kita bisa membantu, karena kita punya link seperti kayak saya di bagian pendapatan, salah satu investasi. Nah, kalau investasi orang mau seperti apa, kita bisa lebih jelaskan ke mereka lebih bagus. Siap. Kemudian kalau dia mau nanya tentang pajak, kita bisa jelaskan. Kalau dia minta tentang perizinan, kita juga bisa membantu karena kita ada di dalam. Betul. Dan bisa juga benar-benar kita bisa menerapkan inilah sebenarnya apa namanya regulasinya yang benar untuk masyarakat gitu. Siap. Pak Muhammad Faisal kan saat ini berada di Komisi 3 nih, sahabat Ekbis Banten, tepatnya Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Golkar. Mungkin banyak juga nih Pak masyarakat yang belum tahu Pak, Komisi 3 itu tugasnya ngapain aja nih, mungkin bisa disampaikan Pak Faisal, silakan. Ya. Secara umum kan kalau DPR kan ada 3 ya. Satu adalah pengawasan, kemudian legislasi sama anggaran ya. Yang berkaitannya sekarang nih dengan angka dan pendapatan. Jadi walaupun nggak pengen berdekatan dengan angka, ini balik lagi ke angka ya Pak. Karena memang setelah itu kan saya memang bergelut di dunia usaha ya. Betul. Di Ripo Group tuh banyak yang urusannya mengusaha, urusan dengan anggaran gitu. Jadi sudah ada dasarnya lagi seperti itu. Nah, pertama adalah komisi yang berkaitan dengan Bapenda, Badan Pendapatan Daerah itu kan, yang mengatur mengenai pajak kendaraan bermotor, retribusi, kemudian pendapatan lain, dan apa namanya juga barang pendapatan pendapatan pajak, pajak daerah, kemudian retribusi, kemudian juga ada lagi yang lain-lain lah. Nah, yang kedua adalah dinas yang berkaitan dengan BPAKD ya. Itu yang berkaitan dengan keuangan, pengaturan keuangan, bagaimana keuangan kita, kemudian pendapatan kita di situ, distribusi mengenai anggaran kepada setiap OPD yang ada. Yang ketiga juga akan ada dinas PTSP, ya yang salah satunya kalau perizinan menjadi domainnya Komisi 1, tapi investasi menjadi urusan Komisi 3. Kemudian juga ada dinas pariwisata, dan juga beberapa BUMD dan bank, misalnya BJB karena kita punya saham, ada pengawasan di situ. Kemudian juga ada Bank Banten jelas, BJB Syariah di situ. Jamkrida di situ, semua yang berkaitan dengan pendapatan kepada pemerintah daerah
Itu yang menjadi bidang kita. Siap. Gitu. Tadi Bapak dari sekian banyak disebutkan, diantaranya ada BPKAD dan lain sebagainya. Ada salah satunya adalah di pariwisata, Pak ya. Ini menarik kalau kita berbicara Provinsi Banten ya, Pak Muhammad Faisal, ini kan seperti miniaturnya Indonesia, Pak ya. Segala macam ada gitu di Provinsi Banten, mulai dari wisata kulinernya, kemudian wisata religi, kemudian juga wisata pantai, gunung, dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana sih Pak peran sektor pariwisata ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Banten? Tapi jangan dijawab dulu, Pak. Setelah ini kita akan rehat sejenak. Tetap di Ekbis Banten. Terima kasih banyak sahabat Ekbis Banten dimanapun berada. Tentunya masih bersama Faiz dan juga Pak Dr. Andes Haji Muhammad Faisal SH, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Golkar ya. Kita masih membahas soal peran sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian daerah, terutama Provinsi Banten, Pak Faisal. Pak, tadi kan sempat sebelum break gitu ya, bagaimana Provinsi Banten ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu banyak keistimewaan. Kita memiliki pantai yang luar biasa indah, memiliki kuliner yang luar biasa banyak gitu kan, memiliki gunung dan lain sebagainya. Sebenarnya menurut Pak Faisal pribadi sudah maksimalkah sejauh ini peran sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan hasil daerah Provinsi Banten, Pak Faisal? Ya, saya kira kenapa saya juga ya senang juga ya dalam arti tadi dengan background saya dengan pariwisata. Karena saya lihat tadi yang disampaikan Faiz bahwa kita itu punya destinasi atau alam bagus banget, bagus sekali kalau dibandingkan dengan tempat-tempat luar negeri yang biasa aja gitu, tapi dikemas dengan baik sehingga orang dikunjungi ya kan. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa faktor nanti kita ceritakan. Tetapi menurut saya masih sangat kurang optimal banget. Kalau kita mau tingkatkan lagi lebih jauh, tapi kita harus siap semua. Makanya Kepala Dinas kemarin kalau mencanangkan bahwa tahun kebangkitan untuk wisata kita, oke. Saya setuju, tapi jangan hanya wacana nih. Benar-benar dengan semua perangkat, semua sektornya itu ikut berperan, ya kan? Karena destinasi kita bagus, tempat kita bagus, tinggal bagaimana kita mengemasnya. Kenapa saya tertarik? Karena wisata itu bukan hanya mendapatkan pendapatan bagi pemerintah daerah, tetapi efek multipliernya itu. Yes. Kalau wisata itu berkembang, bayangkan sekitarnya itu berkembang. Ya kan, misalnya UMKM sekitarnya bisa berkembang, kemudian masyarakatnya juga bisa bekerja, semua di situ kan. Betul. Terus kemudian juga bisa mendatangkan sajian-sajian yang dari sekitarnya. Bayangin tuh bergeraknya ekonomi. Jadi jangan dilihat bahwa target menurut saya. Yang penting adalah bagaimana bisa meningkatkan ekonomi sekitar, bisa meningkatkan ekonomi Banten, dan bisa juga menyerap tenaga kerja dengan baik. Yes. Itu yang penting sebenarnya, penting wisata. Situ. Siap. Jadi memang itu kunci utamanya, Pak ya. Iya. Mungkin pertanyaan berikutnya soal masalah klasik ini, Pak, yang biasanya terjadi di tanah kita tercinta nih, Provinsi Banten. Kalau rame gitu pariwisata, ada beberapa oknum mungkin ini, Pak ya, yang memang memanfaatkan momen-momen tertentu untuk tanda petik mengambil keuntungan lebih dari para wisatawan. Kalau mungkin bisa kita lihat bagaimana viralnya beberapa bulan yang lalu, bagaimana wisatawan ditarif dengan tarif yang begitu mahal gitu. Kalau Bapak melihatnya seperti apa di beberapa tempat pariwisata yang memang wisatawannya merasa kok ini mahal banget ini masuknya, itu Bapak melihatnya seperti apa, Pak, sejauh ini? Destinasi kita bagus-bagus, semua bagus-bagus ya. Tinggal bagaimana sikap masyarakat dan peran pemerintahnya ini penting nih. Kenapa? Kita wisata mau apa misalnya? Kalau mereka kunjungan mau melihat pemandangan, ya kan? Bukan ini. Nah, itu harus dijaga lingkungan, misalnya dari mulai mereka kehadiran mereka disambut dengan baik, kemudian tidak ada sistem yang namanya memaksa-maksa, kemudian masuknya bagus, keramahan yang lain-lain seperti itu. Nah, banyak negara atau daerah lain yang sebenarnya juga kita harus belajar dari keramahan maupun belajar dari penerimaan terhadap wisata. Nah, masyarakat juga nggak bisa
dengan sendirinya sadar gitu ya. Kalau tidak diedukasi sama pemerintah. Nah, makanya pemerintah itu harus berperan membuat aturan, regulasi yang benar, membuat para wisata itu rasa nyaman, rasa aman, bukan aman aja nih. Ada orang bilang kan aman tuh benar aman, tidak pencurian aman, tapi rasa nyaman. Betul. Beda loh. Kalau aman itu kan sebenarnya kita tidak kehilangan, tidak apa itu rasa aman. Lebih dari itu kan ada rasa kenyamanan. Oh, rasa kerinduan mau kembali lagi. Ya kan? Oh, karena masyarakatnya baik, pemandangannya bagus, diterima dengan bagus. Nah, itu yang sebenarnya saya ingin sebenarnya kalau itu kita siap, masyarakat kita siap, pemerintah kita siap terhadap menerima wisata yang hadir, saya yakin lah wisata kita akan meningkat karena pemandangan dan keunikan maupun satuannya juga kan banyak yang langka. Betul. Itu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata yang dari baik daerah maupun mancanegara. Siap, artinya perlu kolaborasi dari berbagai pihak ya Pak ya, tidak hanya pemerintah tapi masyarakat pun turut serta dalam rangka menjaga tumbuhnya pariwisata di Provinsi Banten, Pak Faisal. Ya sebenarnya begini kan, pertama ini destinasi lah, destinasi tempat wisata. Destinasi itu kan perlu didukung berbagai pihak. Salah satunya infrastruktur. Infrastrukturnya bagus, jalannya lancar. Orang jalan yang tadi saya sampaikan ya, orang dari Jakarta ke sini misalnya 2 jam kalau lancar senang sekali. Daripada dia 1 jam tetapi macet bukan main kan. Jalannya lancar, ya, infrastruktur. Terus kemudian sarana prasarananya ada. Misalnya dia datang, rumah sakit tersedia gitu. Dia datang, warung-warung ada. Dia datang, semua restorannya menyediakan itu sarana. Terus kemudian juga misalnya penyajiannya bagaimana gitu kan, yang tidak memaksa dagang semua. Kemudian juga nanti sikap masyarakat yang saya bilang, sikap masyarakatnya bagaimana membuat dia aman dan rasa nyaman, ya kan. Yang terakhir tadi peran pemerintah. Siap, tetap Pak ya. Pak, dari sekian banyak tempat pariwisata di Provinsi Banten, mungkin kalau dihitung sama jari, wah udah nggak mampu jari menghitungnya. Yang berasa spesial kalau Pak Faisal pribadi, adakah Pak salah satunya? Atau 5 tempat yang spesial wisata di Banten? Atau semuanya spesial? Pertama adalah religi ya. Religi bahwa kita harus benar menonjolkan wisata yang religi. Kita nggak bisa niru seperti Bali gitu misalnya. Dalam arti wisatanya beda kan, segmennya beda. Kita religi. Kita bisa narik wisata religi misalnya yang tertarik pertama. Kita ada Masjid Banten. Itu saya sangat kagum, apalagi kalau bagus sekali ya kan. Sudah. Nah itu harus didorong terus supaya itu bagus dan itu jadi ikon kita gitu kan, ya kan. Kemudian kita ada Ujung Kulon, betul. Ya kan. Badak Jula 1 nggak ada di mana-mana. Hanya ada di Banten. Itu yang saya tertarik. Saya pernah kunjungan ke sana juga. Karena walaupun tidak sampai ke daratan turun. Sempat ngeliat badaknya Pak? Oh enggak lah. Tapi kalau bantengnya banyak ya. Siap. Ya itu kemudian. Yang ketiga lah Sawarna. Sawarna betul. Laut Sawarna tuh begitu bagus, ombaknya bagus, tinggal diatur seperti yang lain-lain. Kemudian Carita juga. Carita betul. Pantai Carita ya. Carita atau Anyer gitu kan ya. Dan satu lagi Baduy betul. Saya bilang udah itu bagus semua ya. 5 tempat itu kalau menghasilkan wisata yang bukan main cukup. Dan kita hitungannya bagaimana nginapnya para wisata. Itu nggak mungkin 1 hari. Minimal dia bisa stay 3 hari aja nginap. Udah bagus bagi kita. Tapi memang 5-5-nya juara banget sih itu Pak. Oh gitu ya. Segmennya beda-beda itu Pak ya. Kalau Banten lama memang segmennya yang agak sedikit religi Pak ya. Kemudian kalau Baduy kan, tapi di Baduy itu juga kemarin banyak wisatawan justru bukan dari lokal, bahkan banyak yang datang dari luar Indonesia. Itu luar biasa juga. Harus di sejauh ini Pak dukungan Bapak dari DPRD Provinsi Banten, terutama dari Komisi 3 untuk tetap terus mendorong agar pariwisata di Banten ini tetap tumbuh dan berkembang seperti apa Pak? Ya saya kira tadi ya saya bilang tadi juga saya belum cerita mengenai wisata wisata kuliner kita. Kan tadi wisata kuliner harus belum juga saya cerita tentang wisata jasa dan belanja kita yang di daerah Tangerang semua. Ya itu kan lebih banyak, tapi ya kita sekarang lagi fokus yang ke seperti ini. Saya kira saya terus mendorong nih. Pertama saya bilang bahwa rapikan, tetapi yang paling penting adalah saya selalu menekankan pada keramahan dan penerimaan kita terhadap para wisata. Jadi kalau itu udah rasa nyaman, baik semua tempat infrastruktur bagus,
Orang dengan sendiri datang. Orang dengan sendirinya datang. Nggak usah diminta, pasti datang. Nggak usah diminta. Nah, seperti yang kemarin misalnya terjadi turun lagi, maksudnya kemarin kan ada negeri di atas awan. Itu kan sudah bagus. Tapi saya pergi ke sana kan, menuju sananya itu kan Bapak tahu sendiri. menuju sananya bagaimana? Yes, bukan rahasia lagi. Coba itu diperbaiki. Betul. Menuju sananya baik, orang pasti banyak akan datang gitu ya. Betul. Jadi memang banyak PR yang harus diselesaikan untuk meningkatkan sektor pariwisata di Provinsi Banten seperti itu Pak ya. Sahabat Tekbis dimanapun teman-teman berada, tapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Faisal bahwasannya memang Banten ini luar biasa miniatur Indonesia, semuanya ada di Banten. Belum kita berbicara kuliner Pak ya. Sate bandeng, pecak bandeng, belum wisata mall, ya kan? Rabek dan lain sebagainya Pak. Tentu sering teman-teman dari DPRD provinsi lain datang ke Provinsi Banten, entah itu kunjungan kerja dan lain sebagainya. Biasanya kalau teman-teman kunjungan dari luar daerah Provinsi Banten nih Pak, biasanya pada pengen kemana sih Pak wisata di Banten itu Pak? Pertama adalah yang masjid ya, Banten Lama ya kan, itu yang mereka temui. Tapi karena kalau Dewan itu kan waktunya nggak banyak, mungkin ke Baduy susah ya. Ya paling mereka mungkin ke pantai, dan sisanya mereka sebenarnya banyak juga ke wisata juga. Betul. Tapi wisata yang mungkin wisata jasa gitu. Seperti itu saya kira. Siap. Jadi memang Banten Lama masih menjadi salah satu prioritas juga Pak ya, untuk teman-teman di luar daerah Provinsi Banten untuk datang dan juga berkunjung. Tidak kalah hits The Bus ya Pak ya. Iya. Itu juga sebenarnya itu kan tadi kan makanya kalau kita panjang cerita, nanti itu baru sektor saya bilang destinasi kan. Saya cerita destinasi ya kan. Kalau saya cerita wisata tentang kuliner, wisata tentang kesenian, wisata tentang belanja masih banyak lagi. Cuman saya takut Pak Faiz nggak ada waktunya. Tapi menarik Pak. Beberapa ketika Faiz main juga kalau keluar daerah di Provinsi Banten, misalkan ke Jawa Barat atau Jawa Timur, itu image Provinsi Banten itu memang sangat klinik sekali Pak. Artinya orang Banten yang sakti, orang Banten yang kebal golok dan lain sebagainya. Apakah sama itu Pak ketika Bapak berkunjung ke daerah lain juga Banten yang tanda petik hebat-hebat seperti itu Pak? Ya mereka banyak yang nyatakan bahwa makanya ada istilah Banten Jawara gitu kan, ya kan? Ada yang istilahnya masih ada melekati dia misalnya debus gitu kan, atau yang di bacok-bacok nggak luka gitu kan, masih ada ya, itu masih ada di kita gitu kan. Tapi saya kira itu kan bagian dari wisata yang menjadi daya tarik yang harus kita tingkatkan sebenarnya destinasinya Pak. Destinasinya tuh kita lakukan dengan itu kan pelengkapnya. Kalau destinasinya itu bagus, kunjungan ke Sawarna. Tapi di Sawarna ada debus, ada kemudian kesenian yang lain itu lebih jauh lebih daya tariknya tinggi kan. Seperti di Bali kan wisatanya bagus, tapi kan juga dia ada tari kecaknya, ada apa kan. Kita juga bisa di tempat seperti itu. Siap. Artinya nanti akan menimbulkan multiple effect yang luar biasa bagi masyarakat. Karena satu tempat pariwisata itu ratusan bahkan ribuan Pak ya, orang yang akan terlibat dan hidup dari pariwisata di sektor pariwisata. Dan yang diuntungkan lagi kita kan ada airport. Airport kita kan Banten sebenarnya kan. Jadi kalau mau menarik wisata dalam negeri maupun wisata luar negeri, dekat kan harus ke sini. Betul. Ya kan? Kita semuanya punya Pak. Iya makanya. Siap. Sahabat Tekbis dimanapun Anda berada, masih punya beberapa segmen lagi tentunya Faiz bersama Bapak Muhammad Faisal ya, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Golkar. Kita rehat sejenak. Terima kasih banyak sahabat Tekbis dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Tentunya Faiz di hari ini masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Faisal SH, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Golkar. Kalau ngomongin wisata tuh seru gitu Pak ya, berasa weekend gitu Pak. Berasa besok libur terus mau cepet-cepet ke pantai, ke gunung gitu kan Pak ya, kemanapun gitu kan, karena yang berhubungan dengan wisata itu pasti sesuatu yang menyenangkan, jauh dari hiruk pikuk deadline dan lain sebagainya gitu kan Pak. Tapi memang menarik tadi
Bapak menyampaikan juga soal pariwisata itu kan tidak melulu soal pariwisata alam gitu Pak, atau pariwisata religi atau pariwisata kuliner dan lain sebagainya, tapi juga ada wisata-wisata yang memang turut serta mendongkrak pendapatan asli daerah Provinsi Banten. Salah satunya adalah dari sektor wisata belanja. Nah, kalau kita ngomongin sektor wisata belanja kan mungkin Tangerang dan sekitarnya menjadi leading Pak ya dalam hal ini, karena di sana banyak banget mall-mall yang luar biasa besar. Itu kalau Bapak melihatnya seperti apa itu Pak Faisal? Jadi sebelum saya jawab Pak, kalau benar kalau cerita wisata bisa sampai pagi juga kita bisa cerita terus. Sampai tarhim Pak ya? Iya karena saya kira kenapa wisata itu menarik. Yang tadi kan kita bisa fresh, bisa yang lain-lain ya. Banten ini kan ada 8 kabupaten kota. Betul. Kan punya segmen beda-beda tadi, yang di Sawarna semua itu alam, wisata alam semua. Tapi ada wisata belanja, jangan lupa sekarang kan wisata dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif kan banyak sekali tuh. Apa namanya, banyak sekali segmennya. Ada digitalisasi, ada fashion, ada yang lain. Nah makanya kita coba sekarang juga gali wisata yang berbeda, bukan alam, tapi wisata kuliner dan wisata belanja dan jasa. Nah, Tangerang Selatan, Tangerang Raya itu sekarang udah hampir mirip dengan Jakarta, ya kan? Sektor jasa dan begitu apapun yang tadi kita mau ada di sana. Betul. Sama juga nih dalam sektor belanja ya. Bayangin berdirinya beberapa developer yang nyambung juga dari pantai gitu ya, dari utara, di sana pantai utara di Tangerang, kemudian sampai terus ke menuju ke sebelum Tiga Raksa itu sudah berkembang menjadi kawasan yang jasa dan kawasan perdagangan. Nah, contoh kalau kita mulai dari Jakarta, dari Tangerang Selatan, begitu banyaknya wisata belanja, mallnya, tempat musiknya, kemudian atraksi hiburannya, kemudian juga belanjanya semua itu kan. Pindah lagi, jalan sana ada BSD, gabung lagi BSD, kemudian gabung lagi nanti dari BSD ada Sumarekon, Sumarekon gabung lagi jadi ada Lipo, ada Citra, kemudian di sana juga di Pantura juga ada lagi grup yang lain-lain gitu ya, misalnya grup mall-mall yang lain gitu kan. Nah, kalau itu terintegrasi kan bagus sekali, dan ada sungai itu kan, Sadane kan yang bagus kan. Kalau itu terintegrasi dalam arti ada infrastruktur yang mengintegrasikan, misal ya ada monorail lah, monorail yang nyambung tuh. Bayangkan orang bisa belanja dari mulai BSD sampai terus berkeliling ke Sumarekon, ke Lipo, Karawaci, kemudian ke kota Tangerang, ke Citra semua. Bayangkan kalau dia bisa ada infrastruktur yang saling berhubungan, sehingga dia tidak perlu lagi pakai kendaraan bermacet-macet. Ya kan, tinggal taruh, ada monorail, itu bisa meningkatkan yang luar biasa. Tinggal bagaimana peran pemerintah, terutama pemerintah provinsi, menyatukan kabupaten kota itu supaya dia membuat infrastruktur, membuat jalan atau yang lain yang bisa terintegrasi sehingga orang berwisata dengan enak di sana gitu. Siap. Artinya kalau wisata belanja itu memang perlu sentuhan yang berbeda-beda Pak ya, antara pariwisata alam, pariwisata belanja, pariwisata kuliner dan pariwisata yang lain Pak, perlu sentuhan yang berbeda-beda, tidak sama ya Pak ya? Ya, karena kan kalau mereka kan tujuannya sebenarnya bukan melihat alam. Kalau alam kan tadi dia kan adalah membuat hatinya senang. Ya, dengan belanja, dengan dengar musik, dengar bisa berinteraksi sambil ada apa itu semua berbeda dengan wisata yang alam gitu. Nah itu perlu difasilitasi dengan sesuatu yang nyaman dia. Ya, itu bisa-bisa jangan lupa tuh. Kita aja yang muda, yang tua, ibu-ibu bisa bukanya mall itu jam 10, 11, bisa tutup jam 7 baru pulang. Ya kan? Bayangkan kalau itu ekonominya baik, kemudian bisa membataskan. Dan itu juga tidak terlepas bisa bekerja sama. Jadi produk-produk yang tadi dari selatan gitu ya, produk-produk bagus yang unik bisa ditaruh di mall itu semua. Hasil-hasil ekonomi kreatifnya itu bisa ditempatkan di mall, di hotel, di kemudian di gerai-gerai yang lain-lain. Tinggal bagaimana pemerintah bekerja sama meminta kepada investor atau pemilik kawasan itu untuk bisa menampilkan seninya Banten, menampilkan juga produk-produk Banten di dalam
gerai-gerai tersebut, di mall-mall tersebut, sehingga nanti akhirnya mewarnai. Oh, kalau kita masuk ke Banten benar ya, ciri-cirinya gini mewarnai. Betul. Ya kan, misalnya di dalam sudut-sudutnya ada batiknya yang Baduy, ada apa, jadi supaya itu saya rasa bisa terjadi. Gitu Siap. kan. Artinya memang jika memang itu dikomunikasikan dengan baik, bukan tidak mungkin Pak ya, multiple efeknya, bahkan kerajinan-kerajinan yang dari daerah semisal Pandeglang, Lebak, kemudian juga Cilegon itu bisa terpampang produknya di kota-kota besar seperti Tangerang Raya yang tadi Bapak sampaikan Pak ya. Iya, memang tinggal di finishing aja. Misalnya gini, dikemas ini seperti apa? Misalnya yang eye-catching atau warna-warnanya keren-keren kan bisa aja kan. Misalnya batik Banten emang aslinya misalnya ada batik Baduy biru gitu misalnya. Ya nanti coba diciptain yang kayak hijau yang apa gitu kan bisa. Kemudian juga produk misalnya bentuk seperti badak cula satu kan bisa bermacam-macam dilakukan. Ya kan? Bisa juga itu menjadi satu tempat-tempat di kita yang menjadi pajangan-pajangan ornamen kita. Betul. Gitu kan. Jadi tergantung nanti dikemasnya, ya kan? Perusahaan-perusahaan fashion itu kan dia sebenarnya hanya merubah-rubah model, merubah apa semua sehingga orang tertarik gitu kan. Siap. Seperti itulah. Jadi perlu inovasi yang terus Pak ya, agar memang produk-produk. Inovasi sama kreativitasnya dia. Agar memang produk-produk yang dihasilkan juga banyak yang meminati gitu Pak ya. Ini kalau dari tadi kita ngobrolnya serius ya soal pariwisata meskipun asik gitu ya, sahabat Ekbis. Ini sahabat Ekbis juga banyak yang pengen tahu nih Pak, di luar pekerjaan Bapak yang luar biasa padat sekarang sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Golkar, ada sisi lain Pak Muhammad Faisal yang pengen Faiz tanya nih sahabat. Hobi Bapak apa sih Pak sebenarnya Pak? Saya sebenarnya hobi olahraga. Saya masih jadi ketua bowling Banten ya. Siap. Ketua bowling Banten, makanya saya senang main bowling juga waktu itu. Kemudian juga saya badminton masih masih rutin seminggu. Nggak berniat jadi atlet berarti Pak ya? Kenapa? Nggak berniat jadi atlet. Saya kira waktunya udah selesai ya. Waktunya udah selesai. Terus kemudian sekarang yang penting menjaga kebugaran sama jangan sampai terputus komunikasi. Jadi kayak badminton misalnya seminggu 2 kali saya punya PB banyak ngebina. Kemudian jalan pagi. Jalan pagi sambil beramal. Ya kan, jalan pagi masuk di kampung gitu kan. Bawa recehan lah. Ya ketemu para tukang ojek, ketemu tukang dagang, ikut ngebantu mereka lah gitu kan. Berapa senang gitu kan, minimal Pak makan baksonya gitu kan. Habis makan nggak usah kembalinya lah. Siap, jadi bowling, bulu tangkis, jalan pagi. Iya. Siap. Kalau sepak bola atau futsal Pak? Itu anak, tapi saya sering sepak bola saya hobi nonton. Nonton liga-liga saya hobi itu. Siap. Tapi kalau mainnya angkat tangan Pak. Waduh, takutnya nanti napasnya nggak sampai ya. Tadi sempat singgung juga soal nyanyi Pak. Emang suka nyanyi kalau di rumah Pak Faisal? Kebetulan dulu keluarga saya ya, orang tua saya walaupun TNI ya, tapi keluarga saya itu banyak punya grup band. Gitu, walaupun seperti itu grup band, jadi tapi sering nyanyi. Jadi dari keluarga juga. Nah, keluarga nyanyi. Walaupun dulu saya yang paling banyak diminta bukan nyanyi. Saya suruh nari latar aja. Saya suruh joget aja paling banyak kan. Tapi lama-lama saya senang sama lagu nyanyi gitu kan semua. Nah, kebetulan juga istri juga senang juga gitu kan. Orang Jawa Barat, istri senang juga nyanyi. Anak-anak ikut-ikut juga gitu. Rupanya nyanyi itu menjadi satu bahasa yang membuat kita akrab ya. Buat kita senang, coba kalau kita nyanyi rame-rame. Nggak ada perbedaan apa-apa. Betul, seru banget itu nyanyi rame-rame. Berarti ada seniman yang diidolakan kah Pak di Indonesia? Saya sebenarnya mengikuti penyanyi yang trennya Pak. Jadi kalau saya udah usia segini ya tetap saya senang aja sama seperti Republik gitu ya, seperti Armada, Dadali gitu kan, sama seperti lagu-lagu sekarang. Jadi saya ikuti terus. Siap. Walaupun yang terakhir lagu Andika juga saya ikuti. Ada satu lagu favorit kah Pak yang suka biasanya dinyanyikan oleh seorang Muhammad Faisal? Saya selalu nyanyi Armada lagu Pergi Pagi Pulang Pagi. Siap, kita dengar ya sahabat. Refnya aja mungkin Pak, jangan panjang-panjang. Kita dengar bagaimana syahdunya seorang suara Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, Pergi Pagi Pulang Pagi.
cut. Nggak sanggup padahal lo nggak apa-apa. Enggak, maksudnya mau disiapin dulu. Ku rela. Waduh, Oh, iya. jangan Pak Isa. Oh, iya, Iya. betul. Pergi pagi Pulang pagi itu hanya untuk mengais rejeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Oh. Nggak pede Bapak, wajar Pak. Bukan penyanyi profesional ya wajar. Mestinya kalau mau nyanyi kemarin dikasih tahu nyanyi, ada yang gitarnya gitu. Nggak, ini dadakan aja, kita kayak tahu bulat Pak ya, dadakan. Tadi menarik juga, suka nonton bola tapi nggak suka main bola Pak ya, Kak. Karena mungkin mohon maaf usia juga Pak ya, kalau terlalu main futsal kan tenaga dan lain sebagainya. Berarti punya klub favorit juga Pak Muhammad Faizal? Saya tuh ganti-ganti klub favorit dulu. Ini tergantung negaranya nih ya. Kalau di Spanyol saya sedang Real Madrid. Real Madrid, siap. Malah saya pernah ke stadionnya gitu kan. Siap. Kemudian kalau di Inggris itu saya ganti-ganti. Dulu pertama saya senang Chelsea. Chelsea, Saya siap. ganti MU. MU. Sekarang saya lagi senang Tottenham. Ya kan? Tottenham Pak ya. Kemudian kalau di Jerman ya semua tentu Bayern Munchen Munchen, ya. siap. Kalau di Belanda Ajax. Ajax, siap. Jadi itu banyak ya Pak ya? Ya, tapi kalau ke nasional saya senang itu Jerman. Kalau Jerman artinya nggak berubah Pak? Senang dari dulu kalau timnas Jerman. Iya, ya Jerman. Tapi kalau klub beda-beda. Kalau beda-beda. Karena kalau Jerman memang nggak tahu ya, saya bukan dari tahun 74 bayangin. Saya udah senang Jerman zaman Franz Beckenbauer. Bos. Zaman sampai Rummenigge. Waduh, angkat tangan. Terus Jurgen Klinsmann. Waduh, angkat tangan Pak. Lothar Matthäus. Waduh, tahu semua. Ya kan? Sampai sekarang yang ya kan Karl-Heinz juga kan semua. Ya kan? Kalau saya taunya cuma Robert Lewandowski Pak. Itu kan ya. Oh, itu Munchen, siap. Itu Polandia, dia bukan Polandia. Jerman. Kalau kiper-kipernya saya hafal ya. Nah, kalau di Italia saya senangnya Roma. Roma, siap. Francesco Totti. Ya betul, Totti ya udah pensiun lah kan. Siap. Ya kan? Siap. Artinya suka koleksi jersey juga dong Pak kalau. Banyak jersey saya. Banyak jersey. Nah, jersey, tapi yang paling banyak jersey yang warna kuning. Warna kuning. Seperti misalnya Dortmund ada. Sevilla kuning. Sevilla, iya, Wolfsburg gitu kan. Siap. Terus MU, kemudian Tottenham juga ada ya kan semua. Hampir semua saya punya yang memang saya gandrungi gitu ya. Siap. Waktu pergi ke Santiago Bernabeu, markas dari Real Madrid. Waktu pertandingan Real Madrid lawan siapa itu Pak? Masih ingat Pak? Enggak, saya datang waktu itu bukan dalam pertandingan. Oh siap. Tapi saya hanya mau lihat aja stadionnya seperti apa gitu. Ya, kan, Keren Pak. wah bagus lah. Tapi dia di tengah kota loh sebenarnya, ya kan. Kita juga sekarang stadion kita sudah mulai bagus nih. Stadion Banter International Stadium. Iya, saya kira juga kalau nanti dikemas baik juga bagus kan. Siap. Yang penting bukan stadionnya, yang penting kesebelasan. Real Madrid waktu zaman Ronaldo tuh suka banget itu Pak saya Pak. Oh iya, banyak kan Ronaldo. Sekarang kan yang terakhir adalah pensiun. Yang terakhir Carlos kan pensiun. Roberto Carlos kan pensiun gitu kan. Siap. Ya Real Madrid mah saya berganti-ganti pelatih saya ngeliatin aja Ancelotti, Zidane gitu kan. Kemudian yang sebelumnya zaman Jose ya kan. Siap. Wah ini seru banget kalau main sepak bola Pak, nggak ada habisnya nih Pak. Ya karena sampai subuh. saya bertiga punya kesebelasan senang yang berbeda. Jadi saya senang Tottenham, anak saya senang MU, anak saya satu lagi senang Chelsea. Sama-sama Liga Inggris Pak. Iya itu kalau di Liga Inggris. Tapi kalau yang di Italia karena dia jarang nonton Italia ya. Kalau saya dulu kan Italia suka nonton ya di Jerman. Tapi kalau di Liga Inggris, tapi kalau kesebelasan nasional berbeda-beda. Saya misalnya Jerman, anak saya Itali, satu lagi Inggris, tiga kan. Di samping sebenarnya PSSI. Siap. Itu mah harus nomor 1. Ya, PSSI. Garuda di dadaku ya Pak. Sekarang udah luar biasa. Nah, artinya kalau timnas Indonesia melawan Jerman tetap dukung timnas dong Pak ya? Oh jelas. Kalah menang adalah Garuda. Iya, siap, mantap, luar biasa. Ini penggemar Tottenham untuk saat ini. Son, Harry Kane ya Pak ya. Keren banget. Ada pemain Asia itu Pak Son ya. Semoga pemain-pemain kita nanti bisa tembus di Liga Inggris. Amin. Kalau Bapak melihat ini Pak lagi asik ngobrol sepak bola. Melihat sepak bola kita seperti apa sih Pak? Saya kira walaupun memang ini juga bisa jadi sektor pariwisata sebenarnya Pak. Walaupun memang talenta kita ya badminton ya. Talenta kita badminton ya. Tapi sepak bola itu kan digemari semua banyak ya.
Sekarang saya lihat kemarin saya nonton U19 ya, itu udah bagus tuh ya. Kalau kita terus konsisten dilatih bagus terus dan banyak main ke luar negeri kemana, mungkin kita bisa berbicara lah minimal ya. Kita berbicara paling ditakuti di Asia Tenggara aja udah bagus. Siap. Targetnya Asia Tenggara dulu. AFF. Ya, pokoknya Asia Tenggara lah. Di atas Vietnam, di atas Thailand semua kita juara itu udah bagus. Karena Asia itu yang kuat kan 3 itu tuh. Korea, Jepang, Cina, di samping yang Timur Tengah. Siap. Jadi memang sebenarnya sektor sepak bola pun ini bisa menjadi sektor pariwisata dari sisi olahraga Pak ya. Betul. Untuk mendongkrak perekonomian Provinsi Banten. Terlebih sekarang kita sudah punya Banten International Stadium, itu megah banget stadionnya, dahsyat sekali. Hanya saja infrastruktur yang menuju ke lokasi ini memang harus diperbaiki ya Pak. Ya tapi saya kira Banten International Stadium itu lompatan yang besar loh, lompatan yang bagus. Kenapa? Kalau nanti infrastruktur bagus, kalau mulai pemain-main di sini, misal ya, akan datang ada pemain luar negeri. Betul. Ditempatkan sini kan nggak jauh kan jalan dari sini kan, bagus luar biasa. Banten bisa misalnya pertandingan internasional. Walaupun misalnya junior ya usia berapa antara kesebelasan luar negeri di Banten kan namanya kan kemana-mana. Luar biasa. Kemarin waktu pas pembukaan saja itu macetnya sampai Cijawa Pak. Iya saya datang, tapi itu memang saya kira itu di Malubi kan juga nanti akan ada perbaikan. Betul. Perbaikan semua nanti juga pintunya kan nggak satu lah. Siap. Itu kan pintunya masih satu, pintunya seluruh pintu terbuka. Siap Pak Muhammad Faisal, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Ekbis Banten. Semoga sehat selalu Bapak, semangat terus dalam mengemban tugas. Ini kayaknya nggak ada istirahatnya nih Pak Muhammad Faisal nih, pagi, siang, sore, malam. Ini tidur sehari berapa jam sih Pak Faiz? Pengen tahu Pak. Saya tetap sebelum jam 12 saya harus sudah tidur. Siap. 11 jam 12 saya harus tidur dan saya bangun sekitar jam 5 lah. Siap, harus itu Pak. Artinya kesibukan yang luar biasa padat pun sebelum jam 12 harus tidur. Karena kalau saya tidak tidur di atas jam 12 recovery saya susah. Jadi ngantuk atau capek. Pokoknya saya paksakan pokoknya tidur harus jam 11. Kuncinya apa? Nggak ada pikiran yang membelit. Siap. Kalau ada pikiran nggak akan bisa tidur. Siap. Ya kan, makanya ya doakan aja kita sehat semua. Amin. Yang tadi kembali saya bermimpi supaya ini benar tahun pembangunan wisata, supaya wisata kita maju lah. Amin. Wisata kita maju, masyarakat kita bisa terangkat, kita jadi provinsi jadi tujuan wisata. Siap. Jadi khususnya dari bangsa kita sendiri. Amin. Ini masih sehat sekali, masih semangat luar biasa Pak Muhammad Faisal ya, sahabat Ekbis. Mungkin bisa share Pak ini tips-tipsnya biar tetap bugar, tetap semangat Pak. Saya pertama saya menjalani kerjaan dengan senang ya. Senang, siap. Kedua saya kalau membantu apapun ikhlas saja. Ikhlas, siap. Nggak mau melihat apapun yang kita lakukan gitu kan. Yang ketiga tadi jangan ada pikiran yang membuat misalnya membuat kita mencari masalah sendiri lah. Siap. Ya kan, jadi kita yang biasa aja santai. Jadi kalau pada waktu kita senang tadi nyanyi, kita nyanyi aja dan senang. Supaya belum tentu kita mendapatkan lagi kesenangan seperti itu. Betul, kan. Siap. Nah kalau kita lagi bertanding olahraga, bertandingannya serius, nggak usah mikiran menang kalah. Yang penting stres hilang, karena belum tentu kita juga nanti dapat kesempatan untuk bertanding seperti itu. Siap. Luar biasa. Jadi sahabat Ekbis, yang pertama adalah cintai pekerjaan. Ini penting ini ya, karena kalau kita sudah nggak cinta sama pekerjaan repot Pak ya. Yang kedua adalah ikhlas jalani pekerjaan. Ini ikhlas sekali nih Pak Muhammad Faisal ini, sahabat Ekbis. Yang ketiga adalah nggak usah mikirin yang aneh-aneh Pak ya, senang aja udah Pak ya. Iya. Terakhir mungkin Pak, sebelum closing, apa ingin Bapak sampaikan untuk konstituen mungkin Pak, untuk masyarakat Banten yang pada saat ini menyaksikan Ekbis Banten di podcastnya, silakan Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan? Sehingga pertama ya, terus tingkatkan kualitas. Pertama terus tingkatkan kualitas diri kita. Kenapa? Karena kalau kualitas kita baik pasti terpakai. Kalau kualitas kita baik, pasti serendah-rendahnya kita pasti masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, jangan lupa ibadah kita jangan tinggalin. Siap. Yang ketiga, terus berbuat baik, jangan pernah menyakiti atau orang lain. Siap, Masya Allah, luar biasa. Terakhir ini Pak, 3 kata untuk Banten Pak. 3 kata untuk Banten, 1 dadakan ini Faiz nih tahu bulat. 3 kata untuk Provinsi Banten, 1. Pertama, saya bilang tadi Banten harus terus tingkatkan kualitas SDM-nya dan juga tingkatan pelayanannya. Pelayanan, siap. Kemudian yang satu lagi, kita harus jujur dan harus jangan berbuat
sesuatu yang mencederai masyarakat. Siap. Terima kasih banyak Pak Muhammad Faisal, luar biasa ini di tengah kesibukan beliau yang luar biasa sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten masih menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol bareng Faiz tentunya di podcast Ekbis Banten. Terima kasih banyak sahabat sudah menyaksikan podcast edisi hari ini. Jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya Ekbis Banten. Kemudian juga follow di semua sosial medianya di Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Faiz pamit, Pak Muhammad Faisal pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.